mahasiswi STKIP Latansa Masiro Prodi Biologi semester 3 dengan MK Zoologi Interpetrata dan tugasnya yaitu siklus hidup belalang. Apa itu siklus hidup belalang? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini penjelasannya. Belalang merupakan contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Dalam perubahannya belalang tidak mengalami tahap kepompong atau pupa layaknya sebagai kupu-kupu yang melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis belalang hanya melalui tiga tahap, yakni telur, nimfa, dan belalang dewasa. Lama siklus hidup belalang jika disimpulkan, waktu yang akan dia butuhkan untuk daur hidup belalang dari mulai telur, nimfa, hingga belalang dewasa adalah sekitar 11 bulan. Umur dari belalang sendiri diperkirakan dapat bertahan hingga sekitar 12 bulan. Nah, ini adalah siklus hidup belalang. Yang pertama ada telur, di mana telur ini akan menempel pada pohon atau ranting pohon atau dedaunan. Yang kedua ada tahap nimpa. Nimpa ini akan menuju tahap belalang dewasa. Bedanya, nimpa ini lebih kecil dari belalang dewasa. Nah, yang ketiga ada belalang dewasa, di mana ini sudah memiliki tahap atau struktur tubuh yang sudah sempurna. Nah, penjelasannya yang pertama ada telur belalang, di mana telur merupakan tahapan paling awal dalam daur hidup belalang. Induk belalang betina akan bertelur di awal atau pertengahan musim kemarau. Nah, memerlukan waktu yang lama sampai akhirnya menetas, yaitu selama 10 bulan. Namun, tidak semua telur bisa menetas secara bersamaan, lantaran kemampuan dari semua telur tidak sama. Selain itu, telur-telur ini akan tetap aktif sebelum waktunya menetas dan bisa tertidur pulas sehingga musim gugur dan musim dingin. Telur belalang ini akan ditanam di dalam pasir dengan kedalaman 3 hingga 5 cm menggunakan opositornya. Namun selain di pasir, induk belalang akan bertelur juga di ranting pepohonan. Nah, fase yang kedua yaitu nimfa. Nimfa merupakan stadium kedua yang ada di dalam daur hidup belalang, di mana si belalang ini sudah menetas namun belum ke tahap dewasa atau tahap imago. Belalang nimfa ini ada di fase tengah-tengah. Jadi belalang ini masih kecil. Nah, ia juga merupakan stadium pertama seekor belalang muda yang melihat dunia luar setelah menetas. Nah, tahap terakhir yaitu belalang dewasa atau disebut juga dengan imago. Belalang dewasa setelah melakukan molting yang kelima atau keenam kalinya, belalang sudah memiliki sayap dan organ reproduksi yang terlihat. Setelah memiliki keduanya, maka belalang secara resmi memasuki stadium serangga dewasa atau belalang dewasa disebutnya. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan belalang dalam bentuk nimfa dan belalang dewasa? Adalah yang pertama, ketika bentuk nimfa itu ukuran tubuhnya kecil dan organnya belum lengkap. Pada tahap nimfa, ukuran belalang kecil dan tidak bersayap. Pada tahap dewasa atau imago, ukuran belalang lebih besar dan bersayap. Saat fase dewasa juga, belalang dapat melakukan reproduksi. Ciri khas belalang. Belalang juga adalah salah satu serangga yang bisa melompat dengan cepat dari serangga lainnya. Kemampuan melompat cepat ini karena kaki belakang belalang yang kuat mendorong tubuhnya untuk lompat lebih jauh. Bahkan belalang bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.